Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Kembalilah kita untuk mengkaji materi matematika kita. Kali ini kita akan mengkaji materi bilangan prima dan bilangan komposit. Bersama saya, pengajar matematika Luman Rumapea. Namun, sebelum kita mulai mengkaji materi kita bilangan prima dan bilangan komposit, silahkan untuk like, komen, dan subscribe video pembelajaran ini, channel matematikaku, agar menjadi semangat dan motivasi bagi saya untuk mendesain dan membuat video pembelajaran berikutnya lagi yang lebih baik, lebih berkualitas lagi. Baik, kita mulai. Bilangan prima. Untuk yang pertama, kajian kita mengenai bilangan prima. Bilangan prima adalah bilangan asli yang lebih dari satu dan hanya memiliki faktor 1 dan bilangan itu sendiri. Jadi poinnya ada 2 poin. Yang pertama, bilangan asli yang lebih dari 1. Kemudian poin keduanya, hanya memiliki 2 faktor. Bilangan tersebut hanya memiliki 2 faktor. Faktornya yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Jadi nanti kalau faktornya lebih dari 2, maka bukan bilangan prima. Jadi tadi poinnya bilangan prima itu yang pertama harus bilangan asli yang lebih dari 1. Kemudian yang kedua, poin keduanya hanya memiliki 2 faktor. Faktor tersebut adalah 1 dan bilangan itu sendiri. Nah, di sini ada kata-kata faktor. Apa itu faktor? Faktor suatu bilangan adalah bilangan bulat yang dapat membagi bilangan tersebut. Kata-kata dapat membagi ini, apabila nanti bilangan tersebut dibagikan dengan faktornya akan menghasilkan bilangan bulat. Jadi apabila nanti hasil pembagiannya pecahan ataupun desimal, maka tidak dapat membagi. Jadi kata-kata dapat membagi nanti di sini, apabila bilangan tersebut dibagikan dengan faktornya akan menghasilkan bilangan bulat. Atau sederhananya sebagai contoh, 8 adalah kelipatan dari 4. Karena ada bilangan bulat 2, sedemikian sehingga 4 kali 2 sama dengan 8. Jadi 8 adalah kelipatan dari 4. Sebaliknya, 4 adalah faktor dari 8. 4 adalah faktor dari 8. 2 juga faktor dari 8. Nah, untuk lebih memahami mengenai faktor, perhatikan contoh 1. Tentukanlah faktor dari bilangan 32. Jadi, untuk mencari faktor dari bilangan 32, kita buat 32 itu sama dengan bilangan bulat berapa kali bilangan bulat berapa. Jadi, bilangan bulat kali bilangan bulat. Jadi, 32 ini bisa kita buat 1 kali 32, 2 kali 16, 4 kali 8. Jadi, kita list semua, 32 ini bisa kita buat bilangan bulat berapa kali bilangan bulat berapa. Jadi, untuk 32, 1 kali 32, 2 kali 16, dan 4 kali 8. Jadi, faktor 32 adalah 1, 2, 4, 8, 16, dan 32. Ini dia. Untuk contoh 2, tentukanlah faktor dari bilangan 81. Nah, kita buat 81 itu berapa kali berapa? Bilangan bulat berapa dikali dengan bilangan bulat berapa? 81 sama dengan 1 kali 81. 3 kali 27, 9 kali 9. Maka ini semua nanti akan menjadi faktornya. Maka bila faktor 81 adalah 1, 3, 9, 27, dan 81. Itu untuk faktor 81. Setelah kita memahami mengenai faktor, berikutnya kembali ke yang tadi mengenai permasalahan bilangan prima. Bilangan prima adalah bilangan asli yang lebih dari 1 tadi dan hanya memiliki faktor 2 faktor, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah apakah bilangan 32 dan 81 bilangan prima? Nah, jadi kalau kita lihat tadi pada slide sebelumnya, 32 tadi faktornya adalah 1, 2, 4,
8, 16, dan 32. Kemudian pada contoh 2 kita dapat tadi faktor 81 adalah 1, 3, 9, 27, dan 81. Nah, apakah bilangan 32 dan 81 bilangan prima? Maka untuk yang pertama, 32 bukan bilangan prima. Karena bilangan 32 memiliki faktor lain selain 1 dan dirinya sendiri 32. Yaitu 2, 4, 8, dan 16. Nah, tadi untuk bilangan prima tadi katanya ada hanya memiliki 2 faktor, yaitu faktornya 1 dan bilangan itu sendiri. Ternyata 32 selain 1 dan 32 ada faktor lain, yaitu 2, 4, 8, dan 16. Maka disimpulkan 32 ini bukan bilangan prima. Lanjut untuk 81 tadi 81 tadi memiliki faktor 1, 3, 9, 27, dan 81. Jadi 81 ini juga bukan bilangan prima. Karena selain 1 dan dirinya sendiri 81, dia memiliki faktor yang lain, yaitu 3, 9, 27. Maka untuk 32 dan 81 bukan bilangan prima. Berdasarkan definisi yang tadi kita kaji. Lanjut, contoh 3. Selidiki apakah bilangan 29 merupakan bilangan prima. Jadi kita buat 29 ini bilangan bulat berapa kali bilangan bulat berapa? Sama dengan 29. Jadi 1 kali 29. Berikutnya apakah kita menemukan bilangan bulat yang lain sehingga bilangan bulatnya itu nanti kalau dikalikan bilangan bulat yang lain nanti hasilnya 29. Selain 1 kali 29. Apakah ada? Ya, tidak ada ya. Maka faktor 29 hanya 1 dan 29. Jadi 29 ini hanya memiliki 2 faktor, yaitu faktornya 1 dan 29. Maka kita simpulkan 29 merupakan bilangan prima. Ya, 29 bilangan prima. Karena tadi bilangan prima itu tadi ada 2 poin. Poin yang pertama tadi dia merupakan bilangan asli yang lebih dari 1. Kemudian dia hanya memiliki 2 faktor, yaitu 1 dan dirinya sendiri. Dan itu terpenuhi untuk bilangan 29. Maka kita simpulkan 29 merupakan bilangan prima. Lanjut. Contoh 4, selidiki apakah bilangan 27 merupakan bilangan prima atau bukan. Jadi tadi 27 sama dengan 1 kali 27. Nah, sekarang kita cari apakah ada bilangan bulat dikali bilangan bulat berapapun itu, yang jika dikalikan nanti hasilnya 27. Nah, kita temukan bilangan bulat lain yaitu 3 kali 9. Sehingga faktor 27 tidak hanya 1 dan 27, tetapi ada bilangan yang lain yang menjadi faktornya yaitu 3 dan 9. Maka kita simpulkan 27 bukan bilangan prima karena faktornya lebih dari 2. Oke, jadi sekarang kita menentukan bilangan prima antara 1 dan 100 menggunakan saringan Eratosthenes. Pertama, tulis angka 1 sampai 100. Berikutnya, coret angka 1. Kemudian, coret angka kelipatan 2 kecuali 2. Coret angka kelipatan 3 kecuali 3. Coret angka kelipatan 5 kecuali 5. Dan yang terakhir, coret angka kelipatan 7 kecuali 7. Nanti bilangan yang tidak dicoret adalah bilangan prima. Bilangan yang tidak dicoret adalah bilangan prima. Jadi ini salah satu cara atau metode untuk mencari bilangan prima antara 1 dan 100. Oke, kita coba. Yang pertama tadi langkah pertama tulis angka 1 sampai 100. Jadi ini siapkan angka 1 sampai 100. Langkah kedua, coret atau hapus angka 1. Nah, di sini dihapus, diubah warnanya jadi warna merah. Berarti nanti warna hitam maksud saya. Jadi yang warna hitam ini dianggap terhapus. Kemudian langkah berikutnya, hapus angka yang merupakan kelipatan 2 kecuali 2. Jadi 2 tidak, kelipatan 2, maka kecuali 2, 4, 6 kita hapus. Ya ini 4, 6, 8, 10, 12, 14 dan seterusnya sampai 100 di sini juga dihapus karena 100 juga merupakan kelipatan 2. Nah, untuk berikutnya hapus angka yang merupakan kelipatan 3 kecuali 3.
Berarti di sini ada 6. Nah, ini kan yang sudah terhapus, dianggap sudah selesai. Berikutnya yang masih ada kelipatan 3 kecuali 3 kita hapus, yaitu 9, 12 sudah terhapus, 15. Nah, ini dia 9, kemudian 12, 15, 18, ini semua kelipatan 3 tadi kita hapus. Lanjut, berikutnya hapus semua bilangan kelipatan 5 kecuali 5. Kelipatan 5 kecuali 5. Nah, kelipatan 5 itu ada 5, 15, 25, 35, dan seterusnya sampai 95. Kemudian 10 sampai 100, 10, 20, 30, 100. Nah, kalau yang ini semua sudah terhapus. Jadi, untuk berikutnya kita hapus angka 25, 35, 55, 65, 85, dan 95. Langkah berikutnya, hapus semua bilangan 7 kecuali 7. Bilangan kelipatan 7 kecuali 7. Jadi nanti kelipatan 7 ada 14, 21, kemudian 28, dan seterusnya. Jadi yang sudah terhapus sudah selesai, yang belum terhapus masih ada bilangan lain yang kelipatan 7 selain 7 kita hapus. Maka yang tinggal adalah bilangan 2, 3, 5, 7, dan seterusnya yang berwarna merah. Yang berwarna merah yang tinggal merupakan bilangan prima. Jadi bilangan prima antara 1 dan 100 adalah 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, dan seterusnya. Ini ada sampai 97. Nah, itu dari bilangan prima dengan saringan Eratosthenes antara 1 sampai 100. Sekarang kita bahas mengenai bilangan komposit. Jadi tadi kita bahas mengenai bilangan prima. Bilangan prima tadi ada 2 poin. Yang pertama tadi poinnya adalah bilangan asli yang lebih dari 1. Poin kedua, bilangan prima hanya ada 2 faktor. Itu faktornya 1 dan dirinya sendiri, hanya ada 2 faktor. Itu untuk definisi bilangan prima. Nah, bilangan komposit adalah bilangan asli yang lebih dari 1, sama tadi seperti bilangan prima juga, dia bilangan asli yang lebih dari 1. Nah, di sini yang bukan bilangan prima. Jadi bilangan asli yang lebih dari 1 dan bukan bilangan prima, maka dia masuk ke bilangan komposit. Sebagai contoh tadi kita sudah membahas mengenai pada slide sebelumnya, 32 tadi bukan bilangan prima. Kenapa tadi bukan bilangan prima? Karena faktornya selain 1 dan dirinya sendiri ada faktor yang lain, yaitu 2, 4, 8, dan 16. Maka disimpulkan 32 tadi bukan bilangan prima. Demikian juga tadi pada slide sebelumnya, 81 juga bukan bilangan prima, karena ada faktor lain selain 1 dan dirinya sendiri, yaitu 3, 9, dan 27. Nah, maka 32 dan 81 merupakan bilangan komposit. Jadi tadi bilangan komposit adalah bilangan asli yang lebih dari 1 dan bukan bilangan prima. Nah, 32 dan 81 lebih dari 1, bilangan asli yang lebih dari 1, dan dia bukan bilangan prima, maka dia bilangan komposit. Nah, tadi disajikan bilangan prima yang berwarna merah dengan saringan Eratosthenes tadi, ada 2, 3, 5 yang berwarna merah, 2, 3, 5, 7, dan seterusnya sampai 97, itu adalah bilangan prima. Nah, bilangan komposit adalah bilangan yang berwarna hitam. 4, 6, 8, 9, 10. Semua ini bilangan asli ini, yang lebih dari 1 ini, yang berwarna hitam, yang bukan bilangan prima, merupakan bilangan komposit. Nah, demikian pembelajaran kita hari ini mengenai bilangan prima dan bilangan komposit. Jadi untuk di review tadi, bilangan prima tadi bilangan poinnya ada 2. Yang pertama, bilangan itu harus merupakan bilangan asli yang lebih dari 1. Kemudian bilangan itu hanya memiliki 2 faktor. Faktornya 1 dan dirinya sendiri. Nah, sebaliknya untuk bilangan komposit, dia juga merupakan bilangan asli yang lebih dari 1, tetapi dia bukan bilangan prima, maka masuk ke bilangan komposit. Demikian pembelajaran kita kali ini mengenai bilangan prima dan bilangan komposit. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe video pembelajaran ini. Terima kasih.